Halo, kami dari kelompok 2 kelas LA05 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan apa itu Oracle VirtualBox dan bagaimana cara menggunakannya. Di kelompok ini terdiri dari Felix, Jose, dan juga Nicholas. Sebelumnya, apa sih Oracle VirtualBox? Oracle VirtualBox merupakan sebuah aplikasi yang didevelop oleh Oracle, di mana Oracle itu adalah sebuah perusahaan atau corporation yang bersifat multinational technology, spesialis di database management system, cloud computing, dan software-software untuk perusahaan besar atau enterprise. Nah, untuk VirtualBox-nya ini adalah sebuah aplikasi yang gratis, open source, dan cross-platform sebagai virtualization software yang didevelop oleh Oracle sehingga bisa digunakan oleh user-user untuk menjalankan dan memanage multiple operating system di dalam satu mesin saja atau satu perangkat saja. Nah, pada awalnya VirtualBox sendiri didevelop oleh perusahaan Innotech GmbH sebelum akhirnya diakuisisi oleh Sun Microsystems pada tahun 2008. Lalu 2 tahun selanjutnya Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle Corporation dan sejak saat itu perusahaan Oracle terus mengembangkan dan mendevelop aplikasi VirtualBox ini sehingga menjadi yang sekarang kita gunakan. Nah, beberapa hal atau product knowledge yang perlu kalian ketahui mengenai VirtualBox. Pertama, dia mensupport banyak sekali operating system, baik itu Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan lain-lain. Lalu selanjutnya dia memiliki beberapa fitur seperti snapshots yang bisa menyimpan kondisi atau state dari virtual machine itu. Lalu seamless mode yang bisa menggunakan operating system lain seakan-akan itu berada pada host. Dan yang selanjutnya adalah shared folders. Selain itu, virtual machine ini juga bisa mensupport cloning dan juga reboot management. Lalu juga memiliki hardware acceleration dan virtualization extension serta gratis digunakan untuk kegunaan personal atau untuk edukasional. Beberapa komponen yang ada pada VirtualBox pertama-tama adalah virtual hardware yang merupakan inti dari mesinnya, terdiri dari beberapa komponen. Pertama itu adalah CPU yang menggunakan CPU dari host atau perangkat yang kalian gunakan, dan support virtualization extension seperti VTX atau AMD-V. Lalu selanjutnya memori atau RAM digunakan dari perangkat host. Storage-nya menggunakan virtual disk file yang memiliki extension seperti .vde, vmdk, .vhd, dan .htd untuk simulate hard disk dalam virtual machine-nya. Lalu untuk networknya juga memiliki 4 setting atau 4 tipe. Pertama adalah NAT, dia bisa menggunakan IP dari perangkat host untuk external access atau mengakses jaringan yang ada di luar. Lalu bridge, jadi virtual machine ini seakan-akan sebuah device sendiri di dalam local network. Lalu tipe ketiga adalah host only, yaitu dia hanya berkomunikasi dengan perangkat hostnya saja. Dan yang terakhir internal, dia berkomunikasi dengan virtual machine lainnya di dalam private network. Ini cukup baik untuk digunakan dalam simulasi LAN. Lalu dia juga bisa mensupport USB controller, audio, video, VRAM, dan lain-lain. Lalu VM config filenya itu menggunakan xml-based.vbox yang menyimpan settingan dari VM seperti hardware, snapshot, dan disinfo. Dan lalu Quest Edition atau yang bisa ditambahkan dalam VirtualBox ini seperti shared folders, better video support, dan beberapa optimisasi lainnya. Setelah kita mengetahui komponen-komponen dalam VirtualBox, maka sekarang kita perlu membahas bagaimana VirtualBox ini bekerja. Jadi VirtualBox ini dia itu merupakan hypervisor tipe 2, di mana dia berjalan di atasnya host OS dan tidak langsung terkonek dengan hardware-nya. Dan karena VirtualBox ini dia menjalankan VM suatu OS, maka OS tamu ini dia itu mengexpect bisa berjalan di ring 0 atau sistem yang memiliki highest privilege untuk mengontrol hardware-hardware yang terhubungnya. Akan tetapi, karena VirtualBox ini dia berjalan di ring 3 user mode, maka VirtualBox ini harus mengakali bagaimana dia bisa menangkap operasi-operasi dari guest OS yang bersifat privilege atau membutuhkan suatu permission khusus. Nah, caranya itu terdiri dari dua. Yang pertama, jika terdapat suatu hardware yang bisa membantu dalam virtualization, seperti teknologi VTX atau AMD-V, maka VirtualBox dapat bisa menggunakannya untuk menjalankan eksekusi yang aman untuk guest OS tersebut. Akan tetapi, jika tidak dipunyai, maka dia bisa menggunakan yang namanya itu emulasi software, dan ini sudah disiapkan oleh VirtualBox.
Nah, sekarang apa saja kelebihan dari VirtualBox? Yang pertama, VirtualBox itu gratis dan open source. Jadi dia tidak memerlukan license yang berbayar. Lalu yang kedua, dia itu juga ringan ketika menjalankan aplikasi-aplikasi dalam VM-nya. Yang ketiga, dia itu juga cross-platform, jadi tidak hanya bekerja di Windows, dia juga bekerja di macOS, Linux, dan bahkan Solaris. Yang keempat, VirtualBox dia itu memiliki fitur snapshot dan clone. Di mana snapshot, dia bisa menangkap suatu state VM atau suatu kondisi di mana dia bisa di-revert dalam kondisi tersebut kembali dengan menggunakan clone. Yang terakhir, VirtualBox dia itu juga memiliki komunitas support yang sangat besar. Jadi ketika kita memerlukan suatu bantuan, kita bisa berkomunikasi dengan user base mereka yang besar dan aktif di forum mereka. Lalu, apa saja kekurangan dari VirtualBox? Yang pertama, dibandingkan dengan software lain seperti VMware atau Hyper-V, dia itu memiliki performance yang kurang ketika menjalankan aplikasi yang berat. Dan itu juga ditambah lagi ketika menjalankan aplikasi yang bersifat 3D, seperti game atau software design, dia itu kurang optimal. Lalu yang terakhir, VirtualBox itu memiliki fitur yang terbatas ketika berhubungan dengan enterprise. Jadi dibandingkan dengan VMware EXC atau Microsoft Hyper-V, VirtualBox itu lebih disarankan untuk digunakan secara individu atau untuk suatu komunitas kecil. Lalu yang terakhir, kapan saja VirtualBox ini digunakan? Yang pertama, karena VirtualBox ini digunakan untuk virtualisasi suatu OS, maka kita bisa melakukan testing dan development untuk software yang kita buat. Selain itu, dia juga bisa menjalankan aplikasi yang hanya bisa bekerja di OS yang sudah lama atau out of support. Yang ketiga, dia itu juga memiliki environment yang safe buat browsing, terkonek dengan internet karena virtualization. Dan yang terakhir, VirtualBox salah satu software yang simple buat digunakan. Jadi, ideal untuk dipelajari oleh mahasiswa atau pelajar yang lainnya yang ketika ingin belajar tentang virtualization OS. Oke, supaya kalian nggak tambah bingung lagi, kita langsung aja uji coba dengan demonya. Nah, pertama untuk melakukan instalasi VirtualBox, kita langsung saja ke website VirtualBox di sini, dan kita ke halaman downloads di sini. Nah, kemudian kita dapat memilih paket distribusi yang sesuai dengan sistem operasi kita. Misalnya jika Windows, kita memilih Windows, nanti kita tinggal klik saja, dan dia akan mulai download executable. Nah, nanti executable-nya tinggal kita jalankan. Sekarang kita buka saja, dan ini executable yang tadi kita sudah download, dan tinggal di double klik saja, dan kita tinggal akan menjalankan aplikasi, dan dia akan berperan untuk install, dan nanti kita tinggal next saja, next. Dan ini kan sudah ada instalasinya, tapi nanti kalau nggak ada instalasi kita juga tinggal next saja, nanti bakal ke install sendiri. Sekarang kita kalau membuka aplikasinya nanti bakal seperti ini, dan sekarang kita bikin saja yang baru. Kita pilih lokasinya, ini lokasi untuk menyimpan virtual machine ya. Oke. Dan kita select. Ini kita pilih ISO-nya, ISO untuk OS-nya, dan ini saya pilihnya Pop OS. Dan karena turunan dari Ubuntu, kita pilih saja Ubuntu yang 24.04. Oke. Dan oke. Oh ya, dan kita berikan nama saja Pop OS. Saya 2. Nah, untuk ini sekarang kita lihat dulu settingnya. Ini ada informasi umum. Dan di sini kita dapat memilih kita pengen alokasikan RAM sebanyak apa untuk virtual machine ini. Saya bisa 3 GB, kalau misalnya hanya mau 2 bisa juga. Dan kita juga alokasikan berapa prosesor. Bisa kita pengen 2, 3, 4 bisa. Tapi ini tergantung sama komputer. Kalau punya saya ada 8 thread. Ya kita bisa mengalokasikan sampai segitu, tapi kan akan menjadi lambat ya komputernya. Jadi di sana kan lebih dikit, misalnya 2 gitu. Dan ini ada execution cap, ini kayak maksimal masing-masing CPU-nya itu bisa sampai berapa batas penggunaannya. Ini bisa sampai 100%, tapi kita bisa turunkan juga misalnya 90. Kemudian ada video memory, kita pengen alokasikan berapa. Nah, kita
kita juga bisa enable 3D acceleration, tapi ini membutuhkan memori yang lebih banyak, jadi kita tidak usah dulu. Dan untuk storage kita dapat mengaturnya juga di sini. Untuk di sini defaultnya adalah 25 GB, jadi kita biarkan saja segitu dulu untuk sekarang. Dan ada juga set konfigurasi untuk networknya, tapi untuk sekarang itu saja dulu. Nah, sekarang kalau kita pengen membukanya, itu kita tinggal double klik. Cuman gara-gara kita harus konfigurasi dulu dan akan agak lama, saya membuatnya dan nanti akan masuk seperti ini. Dan kan ini kan baru pertama kali dijalankan, jadi kita harus ada konfigurasi dulu. Tapi untuk sekarang karena agak lama ini, saya sudah menyiapkan yang sudah jadi dan ini tinggal dibuka. Dan tadi state-nya virtual machine di VBox bisa di save state-nya, jadi kita menyimpan keadaannya sekarang, jadi nanti tinggal pas dibuka tinggal bisa langsung masuk seperti ini. Nah, sekarang ini pas pertama kali masuk PopOS bakal seperti ini, jadi kita pilih saja bahasanya sesuai. Keyboardnya juga ini. Nah, ini adalah pilihan installnya, dan ada dua pilihan untuk PopOS, tapi untuk sekarang kita yang bersih saja, yang paling mudah. Dan seperti ini kan, tadi kan kita defaultnya kan 25 GB, nah jadi bakal segini. Kita buat install saja. Nah, kita masukin namanya misalnya user, dan passwordnya password saja, password 123, password 123. Dan ini ada settingan untuk enkripsi kalau mau, dan sekarang kita pakai saja. Dan ini bakal mulai dikonfigurasi ya untuk PopOS. Nah, tapi sambil menunggu, kita dapat sebenarnya ini sudah dapat digunakan, tapi bentuknya live, jadi kita datanya bakal hilang semua nanti kalau dihapus. Tapi sedikit lambat gara-gara 2 GB tadi RAM-nya. Dan tapi sekarang sudah bisa misalnya membuka terminal. Nah, ini yang tadi ya, misalnya kita pengen list bisa, tapi hanya sangat lambat. Dan sekali lagi ini bentuknya masih live, jadi kalau kita modifikasi nanti bakal hilang, tapi nanti ketika instalasinya sudah selesai bakal dapat digunakan secara langsung, yang akan ditunjukkan nanti setelah ini. Oke, sekarang instalasinya sudah jadi ini kan, jadi sekarang kita bisa memilih, kita restart saja device-nya, kita klik restart. Dan menunggu. Nah, sekarang kan ini sudah bisa masukkan password, tadi kita masukin saja passwordnya yang dibikin tadi. Dan itu karena ya kita setting password. Masukin password lagi. Jadi kan tadi kan kita juga bikin enkripsi
sistemnya, dan kita setting sama sebagai passwordnya dengan, jadi password enkripsi sistemnya sama dengan password untuk usernya. Jadi kita masukin lagi yang sama tadi. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam sistemnya. Ini kita dapat memilih settingnya saja. Bisa kita pengen seperti ini saja. Dan ini sudah masuk ke dalam sistemnya. Nanti saja. Dan ini udah seolah seperti sistem baru. Misalnya kita list, nah kita bisa melakukan apa saja. Seolah-olah ada sistem baru. Dan misalnya kita pengen buka browser juga bisa, Firefox. Dan sedikit lambat gara-gara RAM-nya sedikit tadi, tapi ini sudah bisa dibuka. Saya pengen buka YouTube. Ya, dan sudah mulai loading. Dan kita juga bisa mencari sesuatu. Tapi ya, ini dan di sini kita sudah tinggal dapat menggunakannya saja kalau kita instalasi aplikasi di sini. Dan ya, ini menjadi seperti environment terisolasi dan kita dapat bermain di sini tanpa memengaruhi sistem utama kita. Dan itu saja untuk demonya. Terima kasih. Dan sekian video kami mengenai VirtualBox dan juga demonstrasinya. Semoga ilmu ini bisa membantu kalian untuk belajar ke depannya, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video.